Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas name tag. Name tag dibuat dari MS Word. Dengan dari MS Word itu kita bikin tabel, dan tabel ukuran sel daripada tabel itu sesuai dengan ukuran name tag yang akan kita buat. Jadi dasarnya adalah pada dasarnya membuat tabel, tapi ini bukan sembarang membuat tabel, tapi adalah label, ya, label yang dibuat tampilannya nanti seperti tabel di dalam MS Word. Pada sesi kedua nanti akan kita jelaskan bagaimana mengkoneksikan layout atau format name tag di MS Word dengan data yang kita buat di Excel. Nah, oke. Sekarang kita mulai dengan tampilan MS Word dulu. Ini tampilan MS Word kita buka ya. Kemudian yang pertama-tama kita simpan dulu dalam bentuk ini untuk menghindari dengan berbagai macam versi, maka kita bisa save dulu ya, save dulu dalam format namanya label ya. Saya save dulu, saya kasih angka 1, mungkin nanti ada beberapa versi ya. Nah, label ini di dokumen label saya buat tampilannya dari kertas yang berukuran A4 atau letter, sama aja ya, beda tipis. Orientasinya saya bikin untuk memudahkan, saya bikin landscape. Selanjutnya ini margin tidak kita perlukan secara signifikan, mungkin kita setting kira-kira 0,7 lah, kiri dan kanan, dan margin atasnya juga kita bikin kira-kira 0,7 nanti di ini lagi. Nah, ini sebagai awalan, kemudian ini kita save dulu. Nah, ini adalah bagian terpenting, yaitu mendefinisikan label ya. Kita masuk ke menu mailing dulu, menu mailing. Kemudian ada di menu mailing ini ada untuk create envelope, label, start mail merge ya. Start mail merge ini ada mau bikin email, mau bikin envelope, mau bikin surat dan label dan macam-macam. Dan directory juga. Cuma yang kita bahas ini nanti akan membuat label. Di menu mailing juga ada select recipient, ini untuk mengkoneksikan dengan data ya. Gimana koneksinya nanti kita bahas. Dan untuk mengedit ini juga ada. Kemudian tampilan-tampilan lainnya kalau udah kita mengaktifkan mail merge. Kita langsung mendefinisikan label ya, definisikan label dari menu mailing, start mail merge, kemudian masuk ke label. Oke. Ya. Ini saya sudah membuat label tapi saya hapus saja. Kita bikin dari awal ya. Nah, ini tampilan yang label option. Label option. Tolong diperhatikan dari pilihan ini Anda langsung dengan membuat new label, definisi label. Saya geser ke sebelah kiri. Di pertama kita lihat previewnya dulu, apa itu side margin, apa itu top margin, horizontal pitch, width itu lebar atau label, head tinggi label. Kemudian nanti ada jumlah label ya, ke bawah dan ke samping, horizontal pitch dan seterusnya.
Ya, ini ada tampilan preview untuk ukurannya gitu ya, preview aja ya. Yang pertama yang kita setting adalah label name. Label name ini kita membuat kesepakatan ukuran labelnya. Ukuran label yang akan kita buat sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ini berbeda dengan yang tugas nanti, ini hanya contoh aja, yaitu 3 kali 7. Saya bikin 3 kali 7. Ya, 3 kali ini pakai X biasa 7. Ini nggak pengaruhnya, hanya sebuah nama. Top margin kalau di print biar nggak langsung mepet, jangan diisi 0 ya. Kira-kira kita kasih 0,7. 0,7. Oh ya, perhatikan ya. Di sini saya pakai koma, maka kita ngikut koma. Kalau Anda di komputer atau di laptopnya pakai titik, nah itu masih format Amerika. Jadi harus diganti dulu dengan format Indonesia. Kalau udah format Indonesia, di sini koma. Side margin ini margin yang pinggir, yaitu tepi gitu ya. Saya bikin 0,7. Ya, bis stop, margin, side margin, kemudian label. Tinggi daripada label kita bikin 7. Dan label ke lebarnya kita bikin 4 aja kali ya, 3 terlalu sempit nih. Ya. Oke. Ukuran dibikin A4 ya, A4 atau yang lain custom, dimana lebarnya kita bikin ini dibalik ya, lebarnya dibalik nih, kita bikin di sini ada letter landscape, kita bikin letter landscape ya, letter landscape 7. Ini 3, maaf, ini kita ganti aja punya 4 kali 7 atau 3 atau ada horizontal pitch. Itu sama, ini horizontal pitch, horizontal, maka kita bikin sama dengan lebarnya ya. Lebarnya 4, maka horizontal pitch-nya sama dengan, saya bikin 4. Jadi nggak ada jaraknya, ya itu kecil itu. Vertical pitch 7, kecil banget ya. Ya, 0,7 sini. Top margin, coba kita bikin 0 dulu. Ya, bagus, 0,7. Di sini 7, number across-nya kita bikin ke samping kita bikin 4. 4 kali 7 28. Masih 3, saya bikin 3 aja, ke bawahnya 2. Nah, ketika di sini ada number down-nya, kalau 1, nanti ini nggak aktif ya, kita bikin number down-nya 2 kali ya, 3. 14 kasih 3 juga mesti dapat ya. Ya, ini vertical pitch-nya kita bikin 7. 7. Ya. Oke. Right. Ya itu. Nah, ini berarti ada yang terlalu lebar. Kita kecilkan. Nah, custom 4 kali 7. Kita bikin contoh yang lain ya. Misalnya kita bikin 6 kali 10. Kita bikin 6 kali 10. New label. Ini udah ada ya, kita bisa ganti aja 6 kali 10. Ini contoh urutan-urutannya ya. Ini 0,7, 0,7. Jadi setelah top side kita ngerjain height-nya dulu. Kita bikin tingginya 10.
lebarnya 6, number across-nya 3, ke sampingnya 18, mesti bisa 4 ya. Ya, kita bisa 4. Kita pause dulu sebentar. Ya. Kalau dibikin 4 ke samping 24 ya. Ketingginya kita bikin 2 pas. Berarti 10 kali 6, ini juga 10 kali 6. 2, oke. Nah, ini kita bikin 2. Ya, itu urut-urutannya. Kita lanjutkan. Jadi ini udah kita buat ya. Saya ambil contoh yang 4 kali 7. Ya, kita oke. Nah, ini udah jadi nih sebenarnya. Ini udah jadi. Anda bisa tambahin ke samping ya, ini masih kurang, ini masih kosong gitu. Karena ini seperti tabel ya. Jadi masih 3, di sini masih kosong gitu. Kira-kira bisa ditambahin 3. Perhatikan, kursor saya taruh pada sel yang terakhir. Kemudian layout. Kemudian di sini ada rows and column. Kemudian kita insert right. 1, 2, 3. Kalau keempat nanti terlalu mepet ya. Nah, gimana sih tahu ukurannya? Ukurannya setiap sel ini bisa Anda lihat gini nih ya. Ini saya taruh kursor di sembarang di dalam satu kotak gitu ya. Kemudian ke layout dan ada height 7, width-nya 4. Nah, ini Anda bisa lihatnya. Nah, ini kita save, berarti label yang pertama ya, label pertama ini. Coba kita lihat ke bawahnya dulu. Oh ya, ke bawahnya ada ruangan ya. Tapi kalau saya tambahkan barisnya, dia nggak muat malah nanti. Ya nggak cukup terlalu besar. Oke, selanjutnya ini kan dalam bentuk tabel. Ini di sel yang paling kiri atas, sebelum dimulai dengan mendesain, kita kasih enter dulu. 1, 2, 3. Pokoknya kira-kira sampai habis lah. Nah, ini sampai habis ya. Jadi kasih enter dulu. Karena kita akan menambahkan beberapa shape ya, atau logo, atau kotak, atau apalah begitu. Desain warna-warni. Jadi kita harus kasih enter dulu ya. Ini baris kosong gitu. Enter sampai pada kotak yang terakhir sini udah cukup. Oke. Jadi apa kelebihan daripada label ini? Coba perhatikan ya. Misalkan saya kasih di sini nama begitu, tulisan nama begitu, nama begitu, besar sekali ya. Mungkin 11 terlalu besar. Kita kecilin aja. Ya mungkin namanya nggak perlu pakai 2 begini, nanti langsung nama begitu ya. Namanya di bawahnya. Nah, ini sekedar contoh. Kalau ada teks ya, maka semua akan dibuat ada teks secara otomatis. Caranya begini. Ke menu mailing ya, ke menu mailing, kemudian ada update label. Nah, perhatikan. Muncul kan update label. Dan setiap kotak daripada label ini ada next record. Itu artinya data sel yang pertama, sel yang kedua dengan membaca data yang lain di bawahnya atau record yang lain di bawahnya. Nah, kalau kita membuat di salah satu sel yang paling kiri ini yang jadi rujukannya, misalkan kita mau bikin shape kotak berwarna, saya begini. Kemudian ini kita bikin format ya, ke format kotak ini nih, kotak kita select, kemudian kita bikin dia di belakang teks, send behind text, dan warnanya kita bikin lebih lembut,
tanpa ada outline, no outline. Contohnya seperti ini. Maka kalau kita ke menu mailing dan kita ke update label, maka kita mengupdate semua label table, perhatikan ya. Update label setelah kita membuat satu sel ini. Nah, begitu. Misalkan sekali lagi yang terakhir, misalkan saya punya logo, anggaplah ini logo begitu. Anggaplah ini logo, saya taruh di gini, saya kasih warna misalnya hijau, outline-nya saya hilangin, outline-nya saya bikin tipis saja, saya kasih logo di sebelah sini, misalnya begitu ya. Maka setelah kita ke mailing dan kita melakukan update label, maka semua akan muncul. Demikian membuat label di mana beberapa sel itu akan kembar identik ya, bukan kembar, dia identik. Sebenarnya ini kalau mau di print kemudian ditulis tangan juga bisa, tetapi kita akan connect dengan data yang ada di Excel. Oke, kita cukup untuk video pertama, yaitu membuat label. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Sebelumnya silahkan di save dulu.